Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Pak Ulmarti semua. Alhamdulillah, malam hari ini Pak Ul berkesempatan bersilaturahmi dan bermain ke kandangnya tim Wisanggeni by Batik Dian Putri. Nah, di sebelah saya nih ada mas-mas ganteng nih ya, kecuali yang paling pojok. Enggak apa-apa. Udah solot ini ya Mas ya, Mas Adib ya. Ya. Oke, kita kenalan langsung aja ya teman-teman ya. Selamat malam. Ya. Dengan Mas siapa? Monggo memperkenalkan diri. Saya Acil sebagai joki pengganti. Oke. Terus masnya? Saya Prima. Saya sebagai apa nih? Juru bicara aja ya? Manajer mungkin. Manajer tim ya lebih tepatnya. Iya. Nanya nih pasti teman-teman udah pada kenal semua nih. Iya, saya Ardip Mas. Sebagai ya joki Wisanggeni. Joki utama ya Mas ya? Ya, alhamdulillah Mas Bos masih percaya. Iya. Ini Mas mungkin Mas Prima mungkin ya? Oke, siap. Mas Prima, asal usul nama tim Wisanggeni terus ada by Batik Dian Putri itu gimana Mas ceritanya Mas? Oke, kalau boleh saya ceritakan, ya, yang pertama itu dari kata Wisanggeni itu kalau dalam pewayang itu ternyata ada nama tokoh pewayang. Wisanggeni itu adalah putra dari Arjuna. Oke. Dan kebetulan si bos ini Mas Dani selaku owner Batik Dian Putri. Orangnya seperti Arjuna, ganteng. Nah, sayang ya Mas. Iya, ini lagi on frame nggak mau ya. Makanya ini harus, dan apa ya? Beliau ini kan tipenya suka berkompetisi, daya juang, punya mental juara. Gitu Mas. Singkatnya sementara itu dulu Mas. Seperti itu. Nah, mungkin kan Mas Bos kan dekat dengan Mas Prima ya. Makanya Mas Prima di sini sebagai manajer tim Wisanggeni seperti itu. Nah, Mas, awal mula sih Bos terjun ke hobi merpati ini tuh bagaimana sih awal mulanya itu, triggernya itu apa sih yang membuat si Bos terjun ke dunia merpati ini? Ya, yang seperti saya katakan tadi, karena beliau itu suka berkompetisi, punya daya juang dan mental juara. Itu latar belakangnya sebelum terjun ke dunia merpati itu, Mas Dani itu hobinya badminton, bulu tangkis. Jadi dunia olahraga juga kompetisi ya. Dan nama Batik Dian Putri di dunia badminton juga alhamdulillah dikenal di halayak dunia bulu tangkis. Siap. Setelah itu kompetisi itu kan kadang 1 tahun kan jarang begitu. Kalau badminton ya. Kalau badminton, akhirnya lebih kok tertarik untuk terjun ke dunia merpati ini. Banyak teman-teman, rekan-rekan begitu yang kompetisinya lebih sering. Dan beliau karena seperti yang bilang tadi, mentalnya itu juara, suka berkompetisi apapun itu hasilnya ya. Kalah menang itu kan proses ya Mas ya. Siap, tapi daya juangnya beliau itu apa, kalau kita mengenal itu apa, seorang fighter lah istilahnya. Dan player-player yang dimiliki juga didikan pelatihan dari Mas Adib ini mempunyai daya juang yang luar biasa. Triggernya itu tadi Mas ya. Triggernya berarti ini teman-teman ya, artinya Mas Dani itu seorang yang mempunyai jiwa kompetitif yang sangat kuat. Dan melihat di merpati ini kok sekarang, apalagi kemarin lihat mungkin di event 1M, terus sebelumnya juga kan kompetisi di merpati kan sangat-sangat luar biasa untuk sekarang ya. Iya, betul itu sekali. Mas Prima ya. Iya, betul. Oke, mungkin ke Mas Adib nih. Ya, Mas Adib, dulu masuk ke Batik Wisanggeni itu dari kapan dulu? Ya kalau klepek di sini ya belum ada setahun Mas. Wisanggeni terjun di dunia merpati itu belum ada setahun. Ya kira-kira setahun lah. Hampir 1 tahun. Berarti Mas Adib dari awal. Dari awal. Bangun dari awal bareng-bareng sama Mas Acil juga. Iya, sama Mas Acil. Terus satunya siapa? Mas joki lepasnya? Ya Mas Pedro, terus itu Rifda. Rifda juga berarti ya membangun. Nah, dulu ingat nggak Mas Adib? Awal mula tim terus player awal itu dulu apa? Player pertama dulu Pangestu Mas. Pangestu kita beli dari pantauan, juara jagungan. Nah itu, tapi untuk sekarang Pangestu nggak tahu, belum bisa kinerjanya itu belum bisa kembali lagi lah. Dan sekarang udah banyak player-playernya, itu sekarang dibuat pacak kan. Seperti itu teman-teman. Nanti kita bikinin video khusus review player di tim Wisanggeni by Batik Dian Putri teman-teman ya. Oke, Mas Acil sendiri nih. Mas Acil kan katanya sebagai joki ganti tadi.
Oke. Itu adiknya bos. Itu depannya adiknya bos. Oke, kayaknya yang ngilik-ngilik bosnya itu Mas Acil ini kayaknya ini awal mulai goro-goro. Nah, tuh. Betul. Gimana Mas Acil? Ada cerita tersendiri enggak dari tim Pisang Geni ini? Gimana ini monggo? Ya, saya yang suka merpati, Mas Dani yang nafsu sama merpati. Cocok. Pasti ada. Di suatu tim itu biasanya ada triggernya dan ada istilah itu yang manas-manasi gitu kan. Ngompor-ngomporin. Oh, ternyata ketemu nih orangnya ini yang ngompor-ngomporin. Yang kero ini ki. Menurut Mas Acil nih, di dunia merpati sekarang kompetisinya gimana sih Mas? Kompetisinya udah ya rata ya, bagus semua. Ya yang penting kita ikhtiar udah maksimal lah. Nanti kalau juara ya bonus. Oke, Mas Acil sendiri pegangan di tim Pisang Geni apa nih? Playernya nih? Kalau ini sih sebenarnya sih itu sih ya. Saya kan jarang kalau harus main tiap hari itu nggak bisa. Jadi kalau pas lomba ada yang ikut ya suruh kelepek ya paling kelepek yang sekiranya kurang lah atau mungkin kalau yang utama tetap Mas Adip. Oh. Biasanya megang siapa biasanya? Mercy sama Bang Estu. Lah kemarin kenapa ditabrakin Mercy-nya tuh? Tuh gimana tuh ceritanya kok? Kata Mas Adip maksudnya ditabrak ini tuh. Tabrak ini gimana itu? Ya kan pengelopan di lomba mobilan kan jenengan kan tahu sendiri kan. Nah, burungnya memang ya itu kadang pas ngerol ke belakang kena orang kayak gitu. Tuh, teman-teman ya, emang di pengelopan di saat lomba nasional apalagi event-event yang gede itu ya kita benar-benar harus satu orang kayaknya nggak cukup. Bahkan 2-3 orang yang lepek satu terus yang jagain satu kan, yang mantu sendiri satu seperti itu teman-teman ya. Nah untuk di tim Pisang Geni Mas Adip sekarang playernya ada berapa sih? Di sini ya sekitar 10 lah Mas. 10 belum banyak. Memang sayanya nggak kuat kalau banyak-banyak. Badannya gede kayaknya ya. Walaupun istilahnya ada asisten joki pun kita mikirnya wah nggak kuat. Oke, mungkin ya lebih tepatnya biar fokus ya Mas. Iya, Biar fokus ke itu. playernya, biar kita tahu karakter masing-masing burungnya tersebut ya Mas Adip ya. Iya, betul. Nah untuk kedepannya Mas Adip atau Mas Prima nih, di tim Pisang Geni ini apakah mau belanja player lagi atau gimana nih Mas? Untuk Mas Acil mau. Oh, Mas Acil. Mas Acil mau Mas Acil. ini tahu ini dia. Gimana Mas Acil? Iya. Pinginnya belanja terus Mas. Kalau Mas Acil pinginnya belanja terus. Oke. Tapi kasihan yang tiap hari ngurusin. Oh gitu ya. Soalnya ya masih baru juga sih. Ya kita maksimalkan yang ada dulu aja. Sama kita juga udah coba ternak dan udah banyak. Ya udah mulai dilatih juga. Semoga ya nanti kedepannya bisa butuh pelapis juga buat player-player Pisang Geni. Ya prestasinya juga semoga banyak. Amin. Si Bos kan udah pingin sekali lomba juara mobilan. Ya semoga dalam waktu dekat ini kita bisa ngasih lah. Amin. Ya artinya gini mungkin ya belanja ya tidak memungkiri mungkin 1-2 tetap akan belanja. Cuman kedepannya akan menggunakan ring sendiri ya seperti itu ya karena gini Mas Adip dan lain-lain juara mobil dengan ring sendiri itu rasanya itu pasti akan lebih hebat dan lebih bangga sekali. Seperti itu ya mungkin ya. Nah Mas Adip, di tim Pisang Geni ini untuk sekarang kan belum setahun ya. Prestasi tertinggi untuk sementara apa Mas Adip? Prestasi tertinggi alhamdulillah kemarin pas pra lomba kedua event sebelum 1M itu ya 1 miliar itu ya kita ada 2 burung yang masuk 8 besar alhamdulillah. Zeus dan Galaxy. Pialanya itu yang belakang yang juara 4 itu ya. Mas ini yang pra lomba kedua ya. Juara 4. Dan 5 gitu. Itu lomba ringnya juara 4. Terus yang samping itu Zeus juara ring di Danasari. Belum padel. Ya. Mas Adip, mungkin untuk menyikapi perkembangan merpati sekarang Mas Adip, untuk tim Pisang Geni ini rencana kedepannya itu untuk menyiapkan playernya itu gimana Mas?
untuk menyiapkan apanya? Player yang untuk ya standarnya biar nasional atau biar mumpuni lah, itu gimana Mas Adib? Jadi bagi joki kan pasti tahu kan musuh itu standarnya gimana. Nah itu tim Wisanggeni itu biar memenuhi standar tersebut itu gimana Mas Adib? Ya kita ya berusaha dengan semaksimal mungkin aja, istilah latihan terus ya itulah maksudnya. Kalau kita punya trik-trik ya mungkin ya ndak tak ungkap lah Mas, istilah kita istilah rahasia dapur, rahasia perusahaan kita sama teman-teman gitu. Seperti itu. Tapi ya pastinya ya kedepannya tim Wisanggeni by Badik dan Putri pasti di 2024 siap ngamen kemana-mana nih Mas Adib. Insya Allah positif itu. Positif. Mas Acil yang gue pasti positif. Suka jalan-jalan. Iya. Pasti biasanya nanti mudah-mudahan di tahun 2024 itu kita memberikan kejutan-kejutan. Ya. Yang fenomenal. Udah gitu ya. Nah, kita tunggu teman-teman semua ya. Sepak terjangnya tim Wisanggeni by Badik dan Putri di tahun 2024. Karena gini Mas, di 2024 itu lomba akan sangat banyak sekali. Dan mungkin di pertengahan tahun itu nanti akan ada lomba 1M lagi, 1 miliar di lapak kemarin itu yang CKKF kemarin itu. Dan kita harus menyiapkan burung-burung yang kompetitif ya Mas ya. Itu. Nah Mas Adib, untuk di tim Wisanggeni ini sekarang untuk pacekan utamanya ada apa aja nih? Pacekan utamanya itu Mas yang Pangestu itu Mas. Nah, itu memang sebetulnya burung mewah, closed door memang. Tapi untuk saat kemarin ini dan sampai sekarang itu burung sering ngarak terus. Di setting susah lah gitu. Nah, itu sekalian katanya si bos, coba kalau dia ambil anaknya ya. Nah itu udah ada anaknya. Sampelnya udah ada. Udah ada. Larpi 1. Nah, lop-lopannya bagus masuk. Kemungkinan itu yang akan kita masuk ke kandang macan kemungkinan. Dan untuk Mas Acil biar enggak banyak-banyak megangnya, satu tok Mercy gitu. Iya. Enggak mau rusui gitu. Kan Mas Adib itu. Ya, kasih Mercy aja. Seperti itu Mas mungkin. Oke, mungkin saya tanya ke ketiganya ya. Mas, ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman soal merpati ini? Sebelum kita tutup nih, mungkin satu persatu ya. Untuk menyikapi merpati atau hobi merpati kolong sekarang ini, yang baru mau terjun atau yang sudah terjun itu gimana sih Mas? Yang baru mau terjun Mas? Mas Acil dulu atau Mas Adib dulu? Mas Prima dulu. Mas saya dulu. Oke. Iya. Iya. Semuanya memang kalau menurut saya memang butuh proses Mas ya. Artinya hasil itu didapat dari sebuah proses. Apapun hasilnya, pokoknya teman-teman tetap semangat, tetap latihan, dan yang penting adalah konsisten. Konsisten kalau dari saya. Silakan yang Mas Acil. Bisa tambahan ya, silakan. Pertanyaannya lupa tadi. Tak ulangi wes. Mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang akan terjun atau yang sudah terjun atau awal-awal nih kan, itu gimana sih biar konsisten di hobi merpati kolong Indonesia ini? Ya yang pasti sabar ya. Soalnya di merpati itu nggak ada yang instan. Kecuali kita memang harus beli itu memang baru bisa. Cuman kalau penikmat proses kayak aku Mas Adib ya memang harus sabar. Nggak bisa instan. Pola latihan ya harus tepat. Ya dan yang lain banyak nanti Mas Adib. Monggo Mas Adib disambung, silakan. Kuloid demawon. Kalau secara teknis, secara perawatan kan mungkin Mas Adib yang lebih tahu sih. Karena kan joki sudah lama nih. Itu monggo Mas Adib gimana itu? Mungkin dari teknis perawatannya. Mungkin dari perawatannya Mas Adib. Dari perawatannya. Tips-tipsnya kira-kira teman-teman yang baru mau mengawali. Oh, yang baru mau mengawali. Ya kalau main merpati itu ya memang ya itu yang dikatakan Mas Acil ya penuh kesabaran. Sila tidak bisa instan itu Mas. Terus latihannya ya yang disiplin gitu, cari tenaganya maksudnya disiplin. Ya dan semangat lah gitu aja Mas. Konsisten istiqomah. Iya, mawaddah warahmah.
Kalau mau orang nikah saja mau tuh rumah. Kayak kita mau berangkat lomba. Mas Dani kan mesti bilang semangat Mas Kian. Seperti itu ya. Semangat berarti ya. Oke. Mungkin ada tambahan nggak? Cukup? Ya cukup Mas. Oke teman-teman cukup ya. Terima kasih mas-mas semua. Terima kasih juga Mas Dani sudah mengizinkan saya Faul untuk main atau silaturahmi ke tim Wisanggeni by Badik Dian Putri. Yang mudah-mudahan saya berdoa, mudah-mudahan tim Wisanggeni kedepannya tetap yang pertama itu kompak. Amin. Kompak, terus nanti kedepannya juga di jalur juara seperti keinginan sang owner bisa meraih juara 1 di event mobilan. Iya. Cukup teman-teman ya, terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau kita ada salah-salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faul Merpati is the best.